Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Apriliani. Seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi matematika wajib kelas 11 semester 1, yaitu tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi sendiri? Transformasi yaitu adalah perubahan suatu titik atau suatu garis yang digeser-geser. Jadi intinya transformasi itu adalah mengubah. Nah, sebelum kita masuk ke transformasi geometri, kita ingat dulu matriks identitas, biasa disimbolkan I seperti ini. Ini adalah matriks identitas ya. Nanti ini akan kita gunakan. Nah, transformasi geometri yang pertama yaitu adalah tentang translasi atau pergeseran. Yaitu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Nah, ini ada rumusnya. Ini rumusnya P, contoh ini P-nya adalah titik X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka ini menjadi P aksen. Jadi ini titiknya, ini bayangannya, gitu ya. Nah, contoh nomor 1 ada titik A 1,2 ditranslasikan oleh 3, -2. Maka bayangannya adalah A aksen di sini ya. Nah, berarti 1 ini kan X. Ini asalnya dari sini. Berarti di sini adalah angka 1. Ditambah A. Nah, di sini ini ya. Nah, berarti kalau di sini berapa? 3. Y-nya berapa? 2. Ditambah B. B-nya ini ya. Berarti 2 ditambah -2. Langsung aja saya tulis negatif. Ini pengurangan seperti ini. Nah, berarti berapa? 4,0 ya. Nah, jadi titik A ini 1,2 ditranslasikan oleh 3, -2, maka bayangannya adalah 4,0. Jadi gampang ya untuk translasi atau pergeseran, ini dia hasilnya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu adalah tentang refleksi atau pencerminan. Apa itu refleksi? Yaitu adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bentuk atau bangun ke titik yang simetris dengan titik semula terhadap sumbu pencerminannya. Sumbu pencerminannya dapat berupa sebuah titik ataupun garis ataupun sebuah bidang dalam ruang. Nah, untuk refleksi atau pencerminan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah refleksi terhadap sumbu X. Nih ya. Nah, ini ada titik A. Titik A di sini kan X, Y. Direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti terhadap ini sumbu X. Nah, berarti ini tarik. Nih. Nah, kalau ini X, berarti ini X ya. Nah, ini Y. Berarti di sini berapa? Negatif Y. Maka titik A aksennya jadi berapa? X, ini ya, negatif Y. Nah, tinggal kita ini rumusnya. Berarti titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen yaitu X, negatif Y. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu X, kita juga dapat menggunakan dengan matriks. Dengan matriks, ingat tadi matriks identitasnya ya. Nah, matriks identitasnya kan 1, 0, 0, 1.
ini itu sebagai X, yang ini adalah sebagai Y. Nah, tadi kan pencerminan terhadap sumbu X, yaitu X, negatif Y ya. Berarti ini X-nya tetap, Y-nya ini kita kalikan dengan negatif. Berarti ini sama, ini tinggal ini dikasih tanda negatif ya. Nah, begitu cara menghafalnya. Berarti ini 1, 0, 0, negatif 1. Yang selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini ada titik di sini. A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti terhadap sumbu ini dicerminkan ya. Nah, maka hasilnya di sebelah sini. Nah, kalau ini X di sini berarti apa? Negatif X. Maka di sini titik A aksennya adalah berapa? Negatif X, Y. Ini sini berarti tinggal sama, negatif X, Y. Jadi ini tuh rumusnya ya. Nah, ini adalah penjabarannya. Biar kalian lebih mudah untuk memahaminya, gitu ya. Oke, biar lebih jelas nih rumusnya. Ibu kasih tanda. Nah, ini juga sama, dapat digunakan dengan matriks negatif X, Y. Ingat tadi nih rumus matriks identitasnya. 1, 0. Ini miliknya X. X di sini negatif, berarti negatif 1, 0. Y. Ini miliknya Y. Berarti tetap. Gitu, gampang ya. Yang selanjutnya, refleksi garis Y sama dengan X. Ini ada titik A di sini, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ini. Ini garis Y sama dengan X itu di sini. Ya. Oke, namanya pencerminan atau refleksi, terus tarik garis lurus. Nah, ini tegak lurus di sini ya. Jadi titiknya di sini. Nah, berarti ini apa? Kalau sampai sini X, bentar, ini ya. Nah, ini X, berarti ini X di sini. Sama ya. Nah, ini berarti apa? Ini Y. Maka titik A aksennya di sini, namanya titik kan sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya ini. Ini berarti apa ini? Y. Berarti Y, X. Gitu ya, jangan bingung. Titik X, Y. Nah, X artinya sumbu X. Di sumbu X, ternyata ini pemisahan tadi Y. Di sumbu Y, pemisahannya ini X. Jadi jangan bingung ya. Nah, atau gampangnya adalah tinggal dibalik aja antara X sama Y-nya. Berarti ini Y, X. Nah, ini rumusnya. Atau dapat menggunakan matriks. Matriksnya apa? Y, X tinggal dirubah ini. Ini miliknya X ditukar. Letakkan sini. Nah, Y miliknya Y kan jadi di depan nih. Berarti ini 0, 1. Gitu ya, gampang. Yang selanjutnya, refleksi garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X itu ini garisnya ya. Nah, kalau ada titik A di sini, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tinggal ini, tarik garis lurus terhadap ini. Tarik garis lurus, ini tegak lurus di sini ya. Nah, titiknya kira-kira di sini. Nah, di sini A aksennya berapa? Ya. Tinggal, nah.
Kalau ini X dari sini, ini Y. Kalau ini X berarti ini apa? Ini negatif Y ya. Ini berarti adalah negatif X. Jangan bingung. Ini kan tadi yang pendek ini kan X. Ya. Maka ini yang pendek. Jadi karena di bawah maka negatif. Berarti titiknya adalah negatif Y, negatif X. Gitu ya. Tahu kalau yang bingung boleh di sini ya. Saya ret-retan. Y sama dengan negatif X. Berarti X-nya sama dengan apa? Ini tinggal pindah, negatif ini pindah. Ini negatif Y. Tinggal dirubah aja sama kalian. Kan aturannya ini X, Y. Nah, X-nya diganti dengan ini. X-nya ini diganti dengan negatif Y. Berarti tulis negatif Y. Y-nya diganti dengan negatif X. Gitu ya, gampang ya. Ini rumusnya. Nah, kalau mau pakai matriks, sama seperti tadi, refleksi terhadap garis Y sama dengan X ini. Tinggal karena di sini hasilnya negatif, dikalikan negatif. Berarti 0, sini negatif 1, negatif 1, 0. Ini dia. Yang selanjutnya refleksi garis X sama dengan A. Jadi titik A ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan A. Maka rumusnya menjadi 2A dikurangi X, Y. Nah ini untuk yang 2 ini tidak usah pakai matriks ya, karena nanti akan tambah bingung, jadi mending langsung pakai rumus ini aja. Yang selanjutnya, refleksi garis Y sama dengan B. Ada titik A ini X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B. Maka menjadi X, 2B dikurangi Y. Jadi untuk 2 ini, ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, X-nya berubah menjadi 2A dikurangi X, Y-nya tetap. Ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka yang berubah Y-nya, X-nya tetap. Y-nya ini berubah menjadi 2B dikurangi Y. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya, refleksi garis Y sama dengan MX plus C. Nanti dapat bayangan X aksen, Y aksen. Ini rumusnya. 1 dikurangi M kuadrat per 1 plus M kuadrat. Ini ya. Nah, untuk penyebutnya semuanya sama. 1 ditambah M kuadrat. Untuk yang ini sama. Nah, untuk yang ini tinggal dirubah letak posisi pembilangnya. 1 min M kuadrat, di sini M kuadrat dikurangi 1. Dikali matriks X kurangi 0, Y kurangi C. C-nya dari sini. Tambah matriks 0, C. Gitu ya. Gampang. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan atau peta dari titik A 2,3 oleh refleksi terhadap sumbu X, garis Y sama dengan negatif 4, dan garis Y sama dengan negatif X. Oke, yang pertama. Jadi ada titik A, yaitu 2,3, direfleksikan terhadap sumbu X. Maka di sini A aksen. Ingat tadi direfleksikan terhadap sumbu X, berarti
X-nya apa? X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Y-nya menjadi apa? Negatif. Oke, nih Ibu buka kembali rumusnya. Ini tadi ya. Direfleksikan terhadap sumbu X, aksen, X-nya tetap, Y-nya tadinya ini Y menjadi negatif. Berarti tinggal dikali negatif. Ingat ya. Direfleksikan terhadap sumbu X, X-nya tetap. X-nya berapa sih? 2. Berarti ini 2. Y-nya berapa? 3. Tinggal dikasih tanda negatif. Dah selesai. Jadi bayangannya berapa, Bu? Bayangan dari 2,3 yang direfleksikan oleh sumbu X itu adalah 2, negatif 3. Oke, yang selanjutnya titik A 2,3 yang direfleksikan oleh garis Y sama dengan negatif 4. Berarti A aksennya, kalau sini A maka di sini A aksen, sini P aksen, gitu ngikutin titik ya. Nah, ini rumusnya masih ada. Y sama dengan negatif 4, berarti sama aja dengan Y sama dengan B. Oke, biar nggak bingung, Ibu tulis dulu rumusnya. Di sini X, 2B min Y. Maka A aksennya X-nya berapa? Ini X, ini Y. X-nya 2. 2B. B-nya mana? Ini B-nya. Negatif 4. Y-nya adalah 3. Maka A aksennya 2, 2 kali negatif 4, negatif 8. Dikurangi 3, berarti negatif 11. Ini hasilnya. Oke, yang selanjutnya. Ini udah. Dan garis Y sama dengan negatif X. Berarti titik A 2,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X. Maka A aksennya Y-nya adalah negatif X. Kalau yang bingung, berarti Y-nya itu diganti dengan negatif X. Ini kan urutan ya, Y sama dengan negatif X. Oke, ini X, ini Y gitu ya. Namanya titik kan X, Y. Nah, Y-nya diganti negatif X. Ini negatif X. X-nya berapa sih? 2. Letakkan di sini. Nah, berarti kan X sama dengan apa? Pindah ruas. Min Y. X-nya min Y. Berarti ini min Y. Y-nya berapa sih? Y-nya ini 3. Gitu. Gampang ya? Yang selanjutnya transformasi geometri yang ketiga yaitu ada rotasi atau perputaran, yaitu adalah transformasi dengan proses memutar sembarang titik lain terhadap titik tertentu atau titik pusat rotasi. Rumusnya ini ya, ini rumusnya. Ini rumus untuk rotasi atau perputaran. Nah, pusat di sini atau AB di sini, A, B itu dikatakan sebagai pusat. Nah, theta di sini positif, yaitu jika arah rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian theta di sini negatif, yaitu jika arah rotasi searah dengan jarum jam. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik 5,2 oleh rotasi R 0,90 derajat. Oke, kita buat dulu bagiannya. 5,2 ini ya. Ini dirotasi 0,90 derajat.
Maka di sini nanti ketemunya adalah pasti X aksen, Y aksen. Gitu ya. Nah, X aksen, Y aksennya kita cari. Ini rumusnya. Cos theta, berarti cos berapa? Tetanya adalah 90 derajat, berarti cos 90 derajat. Min sin 90 derajat. Di sini sin 90 derajat. Di sini cos 90 derajat. X dikurangi A. X-nya mana? Ini X, ini Y. Berarti 5 dikurangi A. A-nya kan pusatnya ya. Nah, ini rotasi 0,90 derajat. Berarti pusatnya ini pusat 0,0. 0. Di sini berarti berapa? Y kurangi B. Y-nya kan 2. Tadi kan pusatnya 0,0. Berarti X-nya 0. Maaf. A-nya 0. B-nya juga 0. Ditambah AB-nya 0 ya, karena pusatnya di pusat 0,0. Cos 90 berapa hasilnya? 0. Min sin 90 1. Saya ulangi, cos 90 hasilnya 0. Min, ini min. Sin 90 1. 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 0, 2. Udah, ini nggak usah ditulis. Maka sama dengan 0 kali 5. 0. Ditambah 1 kali 2. Negatif 2. 1 kali 5. 5. 0 kali 2. 0. Ingat baris dikali kolom. Ini negatif 2. Ini 5. Tadi ditanyakan bayangan titik. Oke, tinggal dibuat kesimpulan. Jadi bayangannya adalah negatif 2,5. Untuk contoh yang nomor 2, yaitu tentukan bayangan titik 5,8 oleh rotasi pusat 1,2 dengan sudut 90 derajat. Berarti berapa tadi? 5,8 ini oleh rotasi. Nah, pusatnya adalah 1,2. Nih, sudutnya adalah 90 derajat. Tulisnya gini ya, rotasi dengan pusat 1,2, sudutnya adalah tetanya yaitu 90 derajat. X aksen, Y aksen bayangannya ya. Tinggal kita cari X aksen, Y aksennya. Ini rumusnya cos theta, berarti cos 90 derajat. Dikurangi sin, maaf bukan dikurangi, di sini adalah negatif sin 90 derajat. Di sini sin 90 derajat, di sini cos 90 derajat. X dikurangi A, X-nya ini 5. Ini X, ini Y. Langsung aja. Y-nya di sini 8. Dikurangi X dikurangi A. Ini A, ini B. 1. Gitu ya. Ditambah AB, A-nya 1, B-nya
2 sama dengan cos 90 derajat berapa? 0. Pintar. Negatif 1 di sini 1 di sini 0. 5 kurangi 1 4, 8 kurangi 2 6. Ditambah 0 kali 4, ingat matriks baris dikali kolom. 0 kali 4 0. Ini negatif 1 kali 6 langsung ya. Berapa negatif? 6. 1 kali 4 4. 0 kali 6 0. Oke, maaf ya, ada kesalahan ini. Ini ada tanda penjumlahan, lupa belum ditulis. 1 di sini 2. Ini salah tadi. Sama dengan ini negatif 6. 4 tambah 0 berapa? 4 ditambah 1 sini 2. Negatif 4 tambah 1 negatif 5. 4 tambah 2 6. Yang ditanyakan tentukan bayangan titik. Berarti bayangannya adalah jadi bayangannya adalah negatif 5,6. Ini dia, gampang ya. Yang selanjutnya transformasi geometri yang keempat, yaitu ada dilatasi atau perkalian, yaitu adalah transformasi yang mengubah skala menjadi membesar, mengecil atau tetap. Arah bayangannya di sini dapat berubah atau tetap searah. Rumusnya ini pusatnya sama di sini A, B, K di sini adalah skala. Nah, ada sifat-sifat dilatasi, yaitu ditentukan dari nilai K-nya. Ketika K lebih besar dari 1, maka ukurannya nanti membesar, arahnya adalah searah. K sama dengan 1, ukurannya tetap, arahnya juga tetap. Untuk K lebih besar dari 0, kurang dari 1, ukurannya mengecil, arahnya adalah searah. Untuk K lebih besar dari negatif 1, kurang dari 0, ukurannya mengecil, arahnya berlawanan arah. Untuk K kurang dari negatif 1, ukurannya membesar, arahnya berlawanan arah. Kemudian untuk K sama dengan negatif 1, ukurannya tetap, arahnya adalah berlawanan arah. Itu ya. Oke, langsung masuk ke contoh. Tentukan bayangan titik A 2,4 akibat dilatasi 0,5. Berarti titik A di sini 2,4 didilatasikan 0,5. Maka nanti di sini A aksennya yaitu X aksen, Y aksen. Tinggal kita masuk ke rumus ya. Oke. Di sini X aksen, Y aksen. Rumusnya ini AB. A tadi di sini adalah pusatnya. Tadi di soal pusatnya berapa? Oke, bentar saya naikkan dulu. Nah, ini dia. Ini berarti titik A, ini X, Y-nya ya, dilatasi 0,5. Artinya pusatnya di titik 0, 0,0. Berarti AB-nya 0, 5 di sini adalah skalanya atau K. Berarti ini sama dengan, ini rumusnya kan AB. Tadi pusatnya AB-nya berapa?
0, 0. Kita tulis saja dulu biar kalian tahu paham. K di sini berapa tadi? 5 ya. X-nya titiknya tadi berapa? Ini 2,4. Berarti 2 dikurangi 0, di sini 4 dikurangi 0. Gitu ya. Sama dengan ini 0 nggak usah ditulis. 2 kurangi 0, 2. 4 kurangi 0, 4. Langsung aja kita kali. 5 kali 2, 10. 5 kali 4, 20. Tinggal dibuat kesimpulan sini ya. Jadi bayangannya adalah 10,20. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan bayangan titik. Bayangan titik 8,10 oleh dilatasi dengan pusat 2,3. Nih, dilatasi pusatnya 2,3 dengan faktor skalanya adalah 4. Ini X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksennya sama dengan, ini rumusnya A, B. Ini pusatnya ya. Nah, berarti ini A 2, B-nya adalah 3 ditambah K, K-nya skala 4. X dikurangi A, X-nya 8 dikurangi 2 ini. Y dikurangi B, Y-nya ini 10 dikurangi B, B-nya berapa? 3 ya. Sama dengan 2, ini 3 ditambah 4. 8 kurangi 2, 6. 10 kurangi 3, 7. Ini masih tetap, belum kita hitung. 4 kali 6 berapa? 24. 4 kali 7 berapa? 28. 2 tambah 24, 26. 3 tambah 28, 31. Oke, tinggal dibuat kesimpulannya ya. Jadi bayangannya adalah 26,31. Nah, bayangan dari siapa ini? Oke, itu bayangan dari titik 8,10 oleh dilatasi dengan pusat 2,3 dan faktor skalanya adalah 4. Gampang ya?